Hari Raya Natal sudah semakin dekat. Lagu Malam Kudus dan lagu-lagu Natal lainnya sudah terdengar. Keluarga-keluarga Kristiani sudah sibuk dengan persiapan perayaan Natal, merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia membawa damai untuk kita semua. Nah, adik-adik yang tersayang, saat ini mungkin dapat kita lihat pohon Natal telah terpasang di rumah-rumah yang merayakan Natal. Nah, seringkali kita juga melihat ada goa Natal di bawah pohon Natal itu. Berikut kakak akan bercerita tentang asal mula gua Natal. Cerita tentang asal mula gua Natal berawal dari kisah seorang yang sangat kudus, Santo Fransiskus dari Assisi. Pada tahun 1223, Santo Fransiskus yang waktu itu seorang diakon mengunjungi kota Greccio untuk merayakan Natal. Greccio adalah sebuah kota kecil di lereng gunung dengan lembah yang indah terhampar di hadapannya. Masyarakat sekitar menanami daerah yang subur itu dengan pohon-pohon anggur. Fransiskus menyadari bahwa kapel pertapaan Fransiskan akan terlalu kecil untuk dapat menampung umat yang akan hadir pada misa malam Natal tengah malam. Jadi, ia mendapatkan sebuah gua di Bukit Karang dekat alun-alun kota dan mendirikan altar di sana. Tetapi misa Natal kali ini akan sangat istimewa, tidak seperti misa-misa Natal sebelumnya. Santo Bonaventura yang wafat pada tahun 1274, dalam bukunya Riwayat Santo Fransiskus dari Assisi menceritakannya dengan sangat baik. Hal itu terjadi 3 tahun sebelum wafatnya. Guna membangkitkan gairah penduduk Greccio dalam mengenangkan kelahiran bayi Yesus dengan devosi yang mendalam, Fransiskus memutuskan untuk merayakan Natal dengan sehikmat mungkin. Agar tidak didakwa merayakan Natal dengan tidak sepatutnya, ia minta dan memperoleh izin dari Bapak Uskup. Kemudian Santo Fransiskus mempersiapkan sebuah palungan, mengangkut jerami, juga menggiring seekor lembu jantan dan keledai ke tempat yang telah ditentukannya. Para biarawan berkumpul, penduduk berhimpun, alam dipenuhi gema suara mereka, dan malam yang kudus itu dimeriahkan dengan cahaya benderang dan merdunya nyanyian puji-pujian. Santo Fransiskus berada di depan palungan, bersembah sujud dalam segala kesalehan, dengan bercucuran air mata dan berseri-seri penuh sukacita. Kitab suci dikidungkan oleh Fransiskus, utusan Tuhan. Kemudian ia menyampaikan khotbah kepada umat di sekeliling tempat kelahiran sang raja miskin, tak sanggup menyebut namanya,
Oleh karena kelembutan kasih-Nya, Ia menyebutnya sang bayi dari Betlehem. Seorang prajurit yang gagah berani lagi saleh, Yohanes dari Gracchio, yang karena kasihnya kepada Kristus telah meninggalkan kemapanan dunia ini dan menjadi sahabat yang kudus kita, menegaskan bahwa ia melihat bayi yang sungguh menawan luar biasa sedang tidur dalam palungan. Dengan sangat hati-hati, Santo Fransiskus menggendongnya dalam pelukannya, seolah-olah takut membangunkan sang bayi dari tidurnya. Penglihatan prajurit yang saleh ini dapat dipercaya, tidak saja karena kesalehan ia yang melihatnya, tetapi juga karena mukjizat-mukjizat yang terjadi sesudahnya meneguhkan kebenaran itu. Sebagai contoh, Santo Fransiskus, jika dianggap oleh dunia cukup meyakinkan, dapat menggairahkan segenap hati yang tak peduli akan iman Kristus dan jerami dari palungan yang disimpan oleh penduduk secara ajaib menyembuhkan segala macam penyakit ternak dan juga wabah-wabah lainnya. Dengan demikian, Tuhan dalam segala hal memuliakan hamba-Nya dan meneguhkan kemanjuran doa-doa khususnya yang luar biasa dengan mengadakan keajaiban-keajaiban serta mukjizat-mukjizat. Meskipun kisah di atas cukup kuno, pesannya bagi kita cukup jelas. Gua Natal yang kita tempatkan di bawah pohon Natal merupakan tanda pengingat yang kelihatan akan malam itu ketika juru selamat kita dilahirkan. Semoga kita senantiasa ingat untuk melihat dalam hati kita sang bayi mungil dari Betlehem yang datang untuk membebaskan kita dari dosa. Semoga kita senantiasa ingat bahwa kayu palungan yang membuainya dengan nyaman dan aman suatu hari kelak akan menyediakan kayu salib baginya. Semoga kita senantiasa memeluk Dia dengan segala cinta dan kasih sayang seperti yang dilakukan Santo Fransiskus dari Assisi. Selamat Natal 25 Desember dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin.